Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi dari kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Furqon Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi kota dan desa. Saya akan mengambil contoh tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kota Puruk Cahu yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Murung Raya itu sendiri. Nah, untuk masyarakat desa yang berada di Kabupaten Murung Raya, mereka kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani, petani karet, dan ya rata-rata sebagai petani karet lah. Yang dimana mereka ini ada yang mempunyai kebun sendiri ataupun hanya mengambil upah sebagai petani karet. Ketika sudah memanen karet, mereka akan menjualnya ke Kota Puruk Cahu itu sendiri. Dari desa mereka akan berangkat ke kota untuk menjual hasil panen karet mereka itu. Nah, selain petani karet, ada juga masyarakat desa yang berprofesi sebagai pekerja tambang ilegal. Nah, tambang ilegal ini banyak ditemukan di pinggir-pinggir Sungai Barito. Nah, jadi mereka akan melakukan penambangan emas di pinggir Sungai Barito, dan mereka hanya bisa melakukan pekerjaan itu apabila air turun ataupun surut. Ketika air naik, mereka harus libur bekerja. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hasilnya, mereka akan sama seperti petani karet tadi, mereka akan ke Kota Puruk Cahu untuk menjual emas mentahnya tersebut. Selain dari petani karet dan pekerja tambang ilegal, ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing, karena sebagian desa, ada beberapa desa di Kabupaten Murung Raya itu sendiri, mereka pribumi desa tersebut itu sendiri bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan yang berdiri di desa mereka itu sendiri, yang dimana mereka biasanya di perusahaan tersebut ada semacam penginapan yang khusus untuk karyawan-karyawan, yang dimana mereka dalam waktu 1 sampai 2 bulan tuh biasanya ada ke kota untuk memberi beberapa perlengkapan mereka seperti makanan atau mungkin dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat Kota Puruk Cahu itu sendiri sebenarnya untuk mata pencarian beragam, tapi ada juga yang seperti investor. Contohnya kayak mereka menginvest di sarang walet, karena di Puruk Cahu sekarang sangat-sangat booming masalah itu sarang walet. Dan mereka biasanya membangun sarang di daerah desa dan membayar orang untuk mengupah, istilahnya, untuk merawat dan menjaga sarang walet mereka itu sendiri. Nah, jadi ketika sudah panen, sarang waletnya akan dibawa ke kota dan akan dijual. Sebenarnya untuk interaksi kota dan desa mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan, karena Puruk Cahu itu sendiri tidak terlalu kota-kota banget gitu ya, masih masih lekat dengan adat istiadatnya sendiri lah gitu. Selain tambang emas yang di daerah pinggir sungai, banyak juga penambangan emas yang dilakukan di daerah biasanya mereka itu tinggal di daerah bukit-bukit yang banyak bebatuan, jadi mereka akan menggiling batu tersebut untuk dicari emas-emasnya, dan ketika sudah dapat, mereka akan kembali ke kota untuk menjual emas tersebut. Interaksi kota dan desa di Kota Puruk Cahu sendiri tidak terlalu sering orang kota ke desa ataupun desa ke kota, karena mungkin nggak ada keperluan penting-penting gitu yang paling sering palingan kayak ada acara keluarga, pernikahan, ataupun ada acara konser di Kota Puruk Cahu sendiri yang banyak masyarakat desa yang datang untuk mencari hiburan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.